Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan? Kembali lagi di Ruang Demokrasi. Baik, pada kesempatan ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh senior saya, Bang Yudi Guchandra, kemudian junior saya yaitu Muhammad Ihsan. Sekarang juga kawan-kawan mengetahui karena adanya virus corona dan kita di rumah saja, dan banyak kawan-kawan juga akan bosan jika tidak memiliki kegiatan begitu, aktivitas. Ada dari kawan-kawan yaitu ada permainan ya, menangkap ayam menangkap yang banyak lah, menangkap dan akhirnya nanti di post dan sebagainya. Dan akhir-akhir ini agak menarik, ada dari kawan-kawan kita ataupun banyak lah membagikan PDF gratis gitu kan. Tapi ini menjadi dilematis, ada pro dan kontra di situ. Kemarin juga kalau kawan-kawan lihat di akunnya Bersama Sari, kemudian Boy Chandra dan lain sebagainya, ada beberapa penulis dan penerbit yang berargumen tentang PDF tersebut, dan ada dari penerbit, dan dari berbagai PDF tersebut ada yang bajakan, kemudian ada yang orisinil gitu ya. Jadi bagaimana ini, Bang Yudi dulu, dari Bang Yudi. Dari saya. Iya, mengenai ini. Jadi gini, mengenai buku PDF yang disebar ada di grup WhatsApp ya, grup WhatsApp di pesan langsung. Saya pikir ini hal-hal yang sudah berlalu tapi baru dihangatkan sekarang. Beberapa tahun lalu sudah ada ya, sudah ada buku-buku PDF yang disebar di blog. Itu beberapa tahun yang lalu, 3-2 tahun lalu saya juga sudah pernah lihat di Gudang Baca, Corong Baca, itu ada blog-blog yang seperti itu gitu. Nah, kenapa baru booming sekarang? Karena ini kan baru munculnya di grup WhatsApp. Nah, kalau sebelumnya kan tidak ada dibagi-bagikan seperti itu, hanya beberapa orang yang dapat linknya itu gitu. Nah, kalau kita lihat di beberapa blog itu kan ada yang menuliskan kalau mereka bebas dari yang namanya delik hukum. Yang pertama kan kita lihat pelanggaran undang-undang ITE, yang kedua pelanggaran undang-undang hak cipta. Nah, kalau delik dari apa sendiri, pemilik blog tujuannya kan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu kan dalih dari kegiatan yang dilakukan ini sebelum dilakukan adanya kontra dari para penulis dan penerbit gitu. Namun kalau kita lihat nilai etisnya bagaimana gitu. Nah, itu kan merugikan kepada penerbit dan juga penulis buku. Mereka sudah susah payah nulis buku. Cuma kita harus lihat lagi dari sisi keislaman. Kalau pantas nah. Dari segi halal haramnya bagaimana? Saya pikir kan ini hal-hal yang bersifat konstruktif dibenturkan dengan yang tidak konstruktif gitu. Ada tujuannya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian merugikan orang, merugikan penerbit dan penulis gitu. Masalah PDF sih, saya pikir kenapa kita harus pakai PDF kalau ada buku yang ori seperti ini kan. Nah, kenapa harus ada PDF gitu? Kelemahan-kelemahannya kan banyak sebenarnya PDF. Mata kita yang radiasi dari HP ataupun laptop yang dibaca gitu. Segi halal haramnya begitu kita harus perhatikan lagi. Itu kan tidak ada akad kita membeli buku ataupun apalah begitu dengan penulis ataupun penerbit. Halal haramnya nanti bagaimana, ilmu yang kita dapatkan halal atau haram bagaimana nanti. Memang tidak ada fatwa yang mengatakan buku PDF itu haram, belum ada sih fatwanya. Tapi kalau kita lihat dari sisi keislamannya bagaimana halal haramnya itu. Begitu. Oke. Kalau dari saudara Ihsan bagaimana? Nah, PDF ini. Jadi menurut saya Bang, mengenai seperti yang telah disampaikan di awal, kan yang akhir-akhir ini buku PDF ya atau e-book, begitu kan? Ya dilematis sih, ada pro dan kontranya. Pro-nya itu mungkin maksud dari blogger ataupun penyalur buku-buku PDF mungkin untuk ya seperti yang dikatakan Bang Yudi, memang untuk menumbuhkan minat literasi, minat baca kan, sekaligus mencerdaskan kawan-kawan gitu. Tapi kontranya itu ya mungkin dari segi publisher ataupun penulis gitu kan. Selain komisi kan, pendapatan berkurang, juga banyak hal yang dirugikan. Saya sih melihatnya apakah PDF atau buku tersebut boleh disebarkan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Contoh misalnya ketentuan dari penerbit, kemudian penulis gitu. Intinya kan kalau misalnya penulis
dengan karyanya seperti itu, sudah ada buku dan lain sebagainya, ketika orang lain mengambil karyanya tanpa si izinnya kan sakit hati gitu. Seperti mencuri, mencuri gitu ya. Haram. Jadi kami dari perspektif pembaca lah, lebih ke pembacanya bagaimana. Kalau saya juga melihat gini, Bang, kemudian Ihsan. Kawan-kawan pembaca juga saya pikir tidak tahu bagaimana sih membedakan ini boleh dibaca atau ini dari penerbit loh gitu kan, dan ini dari blog-blog yang amatir ataupun tidak sah hukumnya gitu. Jadi bagaimana kalau gitu, Bang? Ya ini kan dikembalikan lagi kepada jeli atau tidaknya kita mencari informasi. Kalau kita memang jeli mencari informasi, ya kan ada tuh dari yang dikatakan sama Bung Firsa kalau nggak salah ya. Ada beberapa dari penerbit yang memberikan promo itu promo buku dengan PDF dibatasi tapi gitu. Namun beberapa oknum kita mengatakan ini oknum kan beberapa orang yang bermain di sini, tugasnya tujuannya untuk itu tadi keuntungan intinya. Mungkin entah itu mencari eksistensi diri, entah apalah gitu. Saya pikir ini kan mereka mau berbuat baik tapi salah sasaran. Kalau mau berbuat baik tidak seperti ini caranya begitu. Ini ada semacam memberikan kemalasan kepada orang-orang yang ekonominya menengah ke bawah. Kenapa kita tidak diberikan edukasi untuk menabung beli buku lah gitu. Jangan PDF lah, mentang-mentang ada kuota subsidi kan. Jadi download buku PDF gitu. Jadi jangan sampai seperti itu. Nah, kita kan nanti di lapak baca kita di lapak baca, saya dari lintas milenial. Kita tidak menyarankan untuk membaca buku yang PDF. Kenapa saya katakan yang seperti itu? Yang pertama itu mempengaruhi penglihatan kita. Yang kedua dari intisari yang kita dapat pun susah sebenarnya gitu. Kemudian perdebatan batin itu dipertanyakan lagi, yang kita baca ini halal atau haramkah gitu kan. Kita pandang dari sudut Islam dulu, sudut pandang Islam kan. Bagaimana sebenarnya ini buku bisa enggak ataupun boleh enggak kita baca gitu. Jadi kita harus pintar lah memilah dan memilih informasi. Jangan ada di share langsung ambil karena kita merasakan keuntungan, ada unsur pragmatis di situ kan. Merasa keuntungan kita ambil gitu, tapi kan tidak dikaji lagi gitu. Kalau misal menurut Saudara Ihsan bagaimana? Kalau menurut saya sih Bang, itu lebih kepada tidak menghargai penulis ya. Sepakat itu. Tidak menghargai penulis. Nah, seperti yang dikatakan Bang Yudi tadi, masih banyak loh alternatif lain seperti ke lapak baca bisa dipinjam lah, bisa pinjam. Kemudian dan di internet pun ada beberapa situs yang menyediakan PDF gratis gitu kan, yang legal gitu. Yang legal ya. Nggak semua yang ilegal. Jadi pandai-pandai lah kawan-kawan untuk memilah dan memilih. Oke, juga saya mengutip dari perkataan Firsa Bersari kalau salah di Instagramnya. Dia lebih akan menghargai kawan-kawan yang meminjam daripada membaca buku bajakan. Untuk informasi bagi kawan-kawan yang daerah Bukit Tinggi dan sekitarnya, saya juga terlupa tadi memperkenalkan ini salah satu penggiat literasi di Bukit Tinggi yang bernama Lintas Milenial. Literasi tanpa batas. Oke, nanti kita masukkan link Instagramnya. Jadi sekarang kan keadaan ini corona gitu kan, biasanya kan buka lapak baca di kampus. Bagaimana dari lintas milenial milenial, apakah terberhenti atau bagaimana? Ya ini kan menjadi penghambat sebenarnya. Karena situasi seperti ini kita tidak bisa lagi melakukan kegiatan literasi untuk kawan-kawan di kampus sekitar Bukit Tinggi. Kita tidak bisa pinjamkan buku, kemudian buku yang sudah dipinjam oleh kawan-kawan seperti di kampus belum bisa dikembalikan gitu kan. Dan kartu tanda pengenal mereka pun masih kita simpan loh gitu kan. Nanti mana tahu mereka butuh gitu. Ini menjadi hambatan lah sebenarnya lagi gitu. Tapi kita berharap dengan kondisi seperti ini bisa cepat pulih lah. Tapi kalau misalnya ada kawan-kawan yang mengontak langsung bisa ya? Bisa. Misalnya, itu bisa dikembalikan. Jadi bagi kawan-kawan yang ingin meminjam buku ataupun ingin mengambil kartu tanda pengenal, KTP dan sebagainya, bisa dikontak nanti di DM, bisa di Instagram. Instagram. Itu ada. Jadi intinya mari kita isi bukan liburan sih, stay at home ataupun di rumah aja, dan sebagainya, dengan membaca
dan kegiatan literasi lainnya gitu. Dan mari sama-sama kita bekerja sama lah untuk melawan COVID-19 ini. Jadi kawan-kawan yang tidak ada kepentingan silahkan tidak keluar rumah, silahkan di dalam dan produktif di rumah. Oke, itu untuk pada kesempatan ini. Jika ada pertanyaan dan kritikan silahkan di komen di bawah. Saya tutup. Mari mengkaji sebelum mengkritisi. Kembali lagi kepada video selanjutnya, Ruang Demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.